bersama dengan saya, sahabat, guys, yaitu channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Pada saat ini, kita akan masuk prinsip-prinsip di dalam mengatasi masalah. Nah, yang pertama, kita perlu mendefinisikan masalah itu dengan nyata. Jadi, maksudnya apa? Ada seorang filsuf yang mengatakan bahwa ada yang berbeda antara masalah dan keadaan sulit. Keadaan sulit dan masalah. Masalah adalah sesuatu di mana kita dapat melakukan sesuatu. Sedangkan kesulitan adalah keadaan di mana kita perlu menyesuaikan dengan keadaan sulit tersebut, atau kita menerimanya atau menanggung kondisi kesulitan itu. Nah, ini menarik ya. Jadi yang dinamakan masalah kalau kita dapat melakukan sesuatu. Sedangkan kalau keadaan sulit itu kita menyesuaikannya atau kita menanggungnya. Coba kita perhatikan misalnya situasi seperti ini. Misalnya kita dengan pasangan kita. Misalnya saya sebagai suami, saya memiliki istri, kami sudah menikah sekitar 19 tahun. Misalnya saya adalah orang yang misalnya tidurnya itu lebih awal. Misalnya jam 9. Sedangkan istri saya tidurnya lebih malam misalnya. Jam 11 atau 12. Atau sebaliknya. Bisa saja terjadi dalam pasangan istrinya tidur lebih awal sedangkan suaminya mungkin lebih malam. Kebiasaannya. Dan itu akan menjadi sebuah keadaan sulit. Dan kita tahu bahwa kepribadian setiap seseorang dan latar belakang dia dibesarkan itu berbeda antara suami dengan istri. Berarti ini dinamakan keadaan sulit. Dan mungkin kita harus menerimanya. Atau mungkin kita perlu membicarakannya. Nah, saat kita membicarakannya, berarti ada jalan keluar. Itu berarti kita namakan masalah. Karena masalah itu kita bisa melakukan sesuatu. Sedangkan keadaan sulit tadi dikatakan sesuatu yang mungkin harus kita terima. Nah, contoh lagi misalnya, ada seseorang bekerja di sebuah perusahaan. Lalu tiba-tiba perusahaannya sendiri tutup, tidak lagi produksi. Ini adalah keadaan sulit. Kalau karyawan tersebut ngotot misalnya, dia datang kepada majikannya, kepada bosnya, "Bos, buka lagi dong perusahaan saya." Itu jelas nggak mungkin. Kecuali kalau si karyawan tersebut misalnya dia bisa menggandeng investor, lalu investor tersebut membeli perusahaan tersebut yang sudah bangkrut atau tutup. Berarti itu keadaan sulit. Kalau keadaan sulit maka lebih baik si karyawan tersebut, si pegawai itu menerima keadaan itu dan dia mencari pekerjaan lain. Nah, ini yang harus kita sikapi. Ada keadaan sulit dan ada masalah. Apabila keadaan itu tidak bisa dirubah, berarti kita harus menerimanya. Kita jangan menyalahkan atau kita berpikir kita adalah korban. Nah, makanya mari kita perhatikan bagaimana kita dalam menanggapi masalah dengan menggunakan akronim atau singkatan masalah dalam bahasa Inggris problems. P R O M B L E M dan S. P itu adalah prediktor atau artinya prediksi. Bagaimana sebenarnya masalah itu bisa membentuk masa depan kita sebagai prediksi ke depan. Lalu R itu sebagai reminder, sebagai pengingat bahwa
kita tidak bisa berhasil sendiri atau kita perlu belajar lagi. Lalu opportunities, kesempatan, bahwa di dalam masalah itu ada kesempatan-kesempatan untuk kita bisa menjadi lebih baik. B, blessing, berkat. Di balik masalah seringkali ada berkat. Di balik masalah seringkali ada hikmatnya. Lalu setelah itu L, lesson, pelajaran. Masalah itu bisa menjadi sebuah pembelajaran bagi kita untuk kita lebih pandai, lebih pintar, lebih bijaksana. Everywhere. Itu mengingatkan bahwa dimanapun masalah itu ada. Dan siapapun pasti punya beberapa masalah. Lalu M, message atau pesan. Masalah itu seringkali memberi pesan kepada kita dan kita harus peka terhadap itu. Dan S, solvable, bahwa kita harus ingat bahwa setiap masalah pasti ada penyelesaiannya. Jadi dari sini ada tips yang Mr. Sorchan berikan. Perhatikan bahwa ada keadaan sulit dan ada yang dinamakan masalah. Sekali lagi saya ingatkan, keadaan sulit adalah keadaan di mana mungkin kita tidak bisa mengubah situasi tersebut sehingga kita mungkin harus menerimanya atau menanggungnya. Sedangkan masalah itu adalah kita dapat melakukan sesuatu. Salam mentoring, salam sukses luar biasa dari saya, Mr. Sorchan.